Episode 93. Suamiku seorang CEO. Lupita melangkahkan kakinya beriringan dengan Harlan, hingga kaki itu berhenti di ruangan tamu. Harlan. Suara Mak Isah terdengar lembut. Harlan tersenyum tipis, Mak Isah menyambut kedatangannya. Mak, ini Lupita istriku. Mak Isah berjalan mendekat dan ia menatap dalam wajah Lupita. Aku pernah mengenal wajah wanita ini, tapi di mana? Dahinya mengkerut mengingat wanita yang berdiri di depannya. Sayang, beri salam pada Mak. Lupita menatap lekat wajah wanita paruh baya di depannya. Sepertinya kita pernah bertemu. Ucapnya pelan. Lupita melebarkan matanya, bukankah ibu yang berada di sebuah kafe? Lupita bertanya seraya menarik tangan Mak Isah. Kenalkan, saya Lupita Bu. Mengsatu punggung tangan Mak Isah. Iya benar, kita pernah bertemu di kafe waktu itu. Mak sudah mengenalmu walau hanya sekejap. Jadi kau istri anakku Harlan. Menyentuh pipi Lupita. Jadi kalian sudah saling kenal. Harlan menatap bergantian dua wanita di depannya. Hanya sepintas Mas, aku dan Ines sedang makan malam di kafe. Tak sengaja saat aku berjalan ke toilet, tas ibu terjatuh di depanku, kami sempat bicara sebentar. Syukurlah kalau kalian sudah saling kenal. Harlan tersenyum. Ayo duduk dulu, kalian pasti lelah. Mak Isah mempersilahkan Lupita untuk duduk. Harlan duduk di samping istrinya dan terus menautkan tangannya ke jemari Lupita. Di belakang Harlan, menyusul William bersama seorang suster. Tuan, Suster Santi akan ditempatkan di kamar mana? Kamar tamu. Baik Tuan. William menoleh pada wanita berbaju putih-putih itu. Ayo Sus, ikut aku. William dan suster naik ke lantai 2 menuju kamar tamu. Kenapa kau membawa Suster Len? Tanya Mak Isah bingung. Untuk merawat Lupita Mak, ia masih dalam pemulihan. Oh. Mak Isah membulatkan B1 birnya. Bisumi wanita pekerja di rumah Harlan, datang membawa 3 cangkir teh manis hangat dan cemilan. Usai menaruh di atas meja, ia kembali ke belakang. Ayo diminum dulu nak, kau pasti haus. Terima kasih Bu. Lupita mengangkat cangkir teh dan meja rumputnya perlahan. Berapa bulan kegugurannya? 2 bulan Mak. Harlan menjawab. Kalau H4 mil muda itu banyak pantangannya. Biasanya kalau sudah pernah keguguran akan sulit hamil lagi. Uhuk. Tiba-tiba Lupita tersedak minumannya sendiri. Ia merasa tersinggung dengan ucapan Mak Isah. Wanita parubaya itu memvonis secara sepihak. Sayang, kau tidak apa-apa. Mengambil cangkir dari tangan Lupita dan mengusap punggungnya lembut. Pelan-pelan minumnya. Mas, aku ingin istirahat. Aku lelah. Lupita mengalihkan pandangannya saat Mak Isah menatap tak suka padanya. Ya sudah, ayo kita ke kamar. Saya permisi dulu Bu. Ucap Lupita tanpa menatapnya. Mak Isah mengangguk pelan. Harlan dan Lupita berjalan ke arah tangga. Len. Panggil Mak Isah. Harlan menoleh, ada apa Mak? Nanti temui Mak di kamar, Mak ingin bicara. Harlan hanya mengangguk kecil dan meneruskan langkahnya dengan menggandeng tangan Lupita menuju kamarnya. Jeglek. Pintu kamar terbuka lebar. Lupita tercengang melihat kamar suaminya yang besar dan mewah. Ayo sayang, masuk yuk. Menarik tangan Lupita dan berjalan masuk ke dalam kamar. Mata Lupita menyoroti semua barang yang berada di dalam kamar. Seperti kamar hotel. Tidak, lebih bagus kamar ini dari hotel yang pernah aku masuki, saat diner bersama karyawan Vandeles. Sayang, kau suka kamar ini? Mem-3 pinggang istrinya dari belakang. Lupita merasa segan pada Harlan, setelah ia tahu suaminya seorang CEO. Di hatinya ia masih belum bisa menerima kenyataan yang terjadi secara tiba-tiba. Mas, aku lelah. Lupita melepas kedua tangan Harlan yang mendarat di perutnya. Ya sudah, kau istirahat saja, aku mau menemui Mak dulu, apa kau mau makan sekarang? Lupita menggeleng pelan. Aku masih belum lapar.
Saat Harlan sudah di depan pintu, Lupita memanggil. Mas. Iya. Kau harus menjelaskan semua ini padaku. Harlan menarik nafas dalam dan mengangguk. Ia membuka pintu dan menutupnya kembali. Lupita mendesah pelan. Ia duduk di atas tempat tidur empuk berukuran king. Ia tidak pernah menyangka akan menikah dengan seorang pria kaya raya berstatus seorang CEO pemilik perusahaan Vandeles, di mana tempat ia bekerja. Sebuah kesalahan pahaman telah membuat Lupi dan Gurji menikah tanpa cinta. Namun, dengan berjalannya waktu cinta itu tumbuh bersemi. Tuduhan segelintir orang yang ingin menjatuhkan dirinya, telah merubah hidup Lupita menjadi istri pengusaha permata dan berlian. Bak sebuah dongeng upik abu menikah dengan sang pangeran, lalu menjadi Cinderella yang cantik. Begitulah kira-kira pikirnya. Namun ia yakin perjalanan hidup dan rumah tangganya tak semulus yang dibayangkan. Aku tidak boleh berharap terlalu banyak pada Mas Harlan. Aku ini hanya gadis miskin yang tak memiliki apa-apa. Suatu saat bisa saja Mas Harlan bosan dan melemparku dari hidupnya. Cek. Lupi berdecak, aku ini bicara apa sih? Ucapnya lirih seraya menatap kagum seisi kamar suaminya. Tapi, itu bisa saja terjadi, apalagi aku sudah keguguran anak Mas Harlan. Tadi saja ibu Mas Harlan bilang akan sulit H4 mil lagi bila mengalami keguguran. Lupita mengusap perut datarnya yang sudah tidak ada kehidupan di dalamnya. Seketika air matanya menetes kembali. Lukanya kembali menganga bila mengingat kejadian malam itu. Lelah berperang pada dirinya sendiri. Pikirannya sudah tak berjalan dengan hati kecilnya. Lupi terlalu banyak berpikir yang tidak-tidak. Sekarang ia pasrahkan nasib rumah tangganya pada sang Halik. Lupita menjatuhkan tebuh lelahnya ke kasur empuk. Tak lama matanya terpejam. Di dalam kamar Harlan sedikit menegang saat berbicara dengan ibu asuhnya. Tak seharusnya Mak bicara begitu pada Lupita. Ia baru saja keguguran dan mengalami trauma. Kau jangan terlalu memanjakan istrimu Len, nanti dia jadi besar kepala. Yang aku manjakan itu istriku sendiri, Mak. Aku tidak ingin Lupita mengalami stres dan terus bersedih, sudah cukup aku membuatnya menderita. Mata Harlan berembun, memohon pengertian dari ibu asuhnya dengan tatapan menghibah. Kau sudah banyak berubah Len, kau semakin jauh dari Mak. Rasanya Mak ingin pergi jauh dari sini, ucapnya lirih dengan suara bergetar. Apanya yang berubah Mak? Itu hanya perasaan Mak saja, aku masih Harlan yang dulu, Harlan yang selalu ingin membuat Mak bahagia. Hufet. Harlan meniup kuat, melepas bebannya yang semakin berat. Harlan berjalan mendekat dan duduk di samping ibu asuhnya. Mak, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan Harlan. Menggenggam kuat tangan keriput itu, tolong sayangi Lupita, sebagaimana Mak menyayangi aku. Jangan buat Lupita bersedih, ia sudah tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Dan tolong jangan membuat perkataan yang menyakiti hatinya. Aku selalu menyayangi Mak, sama besar sayangku pada Lupita, istriku. Helaan nafas panjang terdengar lirih dari B1 bir Mak Isah. Mak hanya tak ingin kau jauh dan mengabaikan keberadaan Mak di sini. Mak Isah menyentuh pipi Harlan. Mak sangat menyayangimu Len, melebihi sayang Mak pada diri Mak sendiri. Mak tidak ingin kehilanganmu. Wajah keriput itu mengeluarkan cairan bening dari sudut matanya. Harlan menci. Yum kedua tangan Mak Isah, Mak nggak usah khawatir ya. Harlan tidak akan pernah mengabaikan Mak, apalagi meninggalkan Mak. Lupita itu gadis yatim piatu, ia wanita yang baik dan penurut, ia tidak pernah membantah. Mengusap air Mak Isah, Harlan mohon, Mak terima Lupita sebagai istri Harlan, kalau Mak tahu sifat Lupita sebenarnya, pasti Mak akan menyayanginya. Sebuah anggukan kepala mewakili perasaan Mak Isah, itu berarti Mak Isah setuju dan merestui hubungan Harlan dengan Lupita. Iya Nak. Mak sudah lega sekarang. Mak mau siapkan makan malam buat kalian. Sekarang kau mandi dulu, nanti ajak istrimu turun. Harlan tersenyum terbit, terima kasih Mak,
Aku sangat menyayangi Mark, menciumi kedua tangan ibu asuhnya lagi. Harlan mengerti ibu asuhnya terbakar cemburu karena kedatangan wanita baru dalam hidupnya. Semoga Mark dan Lupita bisa akur, aku ingin mereka berdua akrab dan Mark bisa menjadi ibu pengganti buat Lupita. Batinnya. Episode 94. Harlan kembali menaiki anak tangga menuju kamarnya. Jeglek, tatapan matanya mengarah pada wanita yang tertidur lelap di atas ran, yang senyuman terbit menghiasi B1 birnya. Harlan melepas jas dan kemeja, siang itu ia merasa sangat panas padahal AC masih menyala. Harlan merebahkan tebu polosnya yang bertelanjang dada, lalu memiringkan tidurnya di belakang Lupi, satu tangannya mentigaluk perut istrinya. 2 jam telah berlalu. Lupita menggeliat, ia terkejut melihat tangan kekar mentigaluknya dari belakang. Dengan perlahan Lupi mengangkat tangan kekar itu dan menggeser tebuhnya menjauh dengan perlahan. Maafkan aku Mas, aku merasa kau bukanlah suamiku Harlan, bahkan untuk dekat dengan dirimu terasa asing. Gumam Lupita pelan, ada perasaan bersalah pada ucapannya, namun, hatinya menolak kuat untuk bisa sedekat dulu lagi. Lupita beranjak dari ran, dan ia mencari tas pakaian yang dibawa dari rumah sakit. Setelah ia mengambil pakaian dari dalam tas, lalu berjalan ke arah kamar mandi. Suara deru mobil berhenti di depan teras. Della membuka pintu mobil dan melangkahkan kakinya masuk ke dalam mansion. Berjalan ke kamar Mak Isah. Seperti biasanya Della menemui bibinya sehabis pulang kerja. Jeglek menyoroti seluruh ruangan kamar, kemana bibi Isah? Kenapa tidak ada di kamarnya, apa di dalam kamar mandi ya? Della masuk ke dalam dan mengetuk pintu kamar mandi. Tok tok tok. Bi, apa bibi ada di dalam? Della terdiam sejenak, sepertinya tidak ada gemericik air di dalam. Gumamnya. Krek. Benar bibi tidak ada di sini. Aku akan cari ke dapur. Della berjalan keluar kamar menuju dapur. Benar saja ia melihat bibinya sedang mengarahkan masakan pada asisten rumah tangga. Bibi. Panggilannya dan berjalan mendekat. Della, kau sudah pulang. Tumben bibi masak segini banyak. Kau tahu. Harlan sudah kembali bersama istrinya. Oh ya. Mata Della terbelalak sempurna, jadi mereka sudah berada di rumah ini. Beginikah cara penyambutan bibi pada Kak Harlan dan istrinya pulang? Apa maksudmu? Tanya Mak Isah, dengan lipatan-lipatan kerutan di kening. Bukankah bibi tidak pernah setuju Kak Harlan menikah yang bukan pilihan bibi? Mak Isah mendesah pelan, tidak ada salahnya membuat anakku bahagia, kau pasti kaget siapa wanita yang Harlan jadikan istri. Siapa dia Bi? Della dibuat penasaran oleh sosok istri Harlan yang rupanya sudah pernah bibinya kenal. Wanita yang berada di kafe. Kau ingat tidak, waktu kita menunggu Harlan di kafe? Tas bibi terjatuh ke lantai, lalu ada seorang wanita yang mengambil tas itu dan memberikannya pada bibi. Della mulai mengingat, iya Bi, aku ingat ada seorang wanita yang mengambil tas bibi yang terjatuh, tapi aku tidak perhatikan wajahnya. Ya sudah sekarang bantu bibi persiapan hidangan ini, kita akan makan malam selesai maghrib. Jadi bibi sudah menerima wanita itu menjadi istri Kak Harlan. Della mencabik kesal dengan bibir mengerucut. Della, kita lihat perkembangannya. Apakah dia layak dan pantas menjadi istri seorang CEO Gurji atau tidak? Ucap Mak Isah ambigu. Seandainya tidak layak, bagaimana? Della masih terus mencecar pertanyaan bibinya. Sepertinya gadis itu anak baik dan penurut, tapi tidak tahu juga ke depannya. Melihat wajah keponakannya cemberut, Mak Isah mendinginkan suasana hatinya. Ya sudah sana kamu mandi dulu, nanti kita makan bareng, masalah Harlan kita lihat saja nanti ya. Mengusap punggung Della. Dengan perasaan kesal, Della berjalan ke arah kamarnya. Brak, ark. Sial. Kenapa bibi malah berpihak pada wanita itu dan merestui hubungan Kak Harlan? Aku harus cari cara untuk memisahkannya. Di dalam kamar, Lupita sudah selesai dengan aktivitasnya, ia sudah mengenakan pakaian rumahan.
Lupi duduk di meja rias dengan tangan mengelap rambut basahnya. Tanpa ia sadari sebuah tangan mengambil handuk kecil dari tangannya dan membantu mengeringkan rambut Lupita. Mas. Lupita terkejut, kau sudah bangun? Tanyanya dengan mata mendelik. Bagaimana tidurmu nyenyak? Mengsatu pipi istrinya, kenapa kaget? Kau seperti melihat hantu. Entahlah mas, aku suka kagetan bila melihat ada pria di dekatku. Trauma itu masih ada, tidak bisa lupa begitu saja. Tapi aku ini kan suamimu, kau harus bisa bedakan dong. Lupita menarik nafas dalam dan dihembuskan perlahan. Kau harus sabar sayang, semoga secepatnya kau pulih. Harlan memberi semangat. Sudah. Lebih baik mas mandi dulu, ini sudah mau maghrib. Oke, nanti kita ke bawah, makan malam bersama Mak dan juga Della, keponakan ibu asuhku. Harlan mengsatu pipi dan tengkefek istrinya karena posisinya berada di belakang Lupita. Setelah mengambil handuk bersih dari lemari, Harlan masuk ke dalam kamar mandi. 20 menit kemudian Harlan selesai dengan aktivitasnya. Sayang, kita akan makan malam bersama keluargaku, kau bisa ganti dengan pakaian ini. Harlan menggeser daun pintu lemari. Lupita duduk manis di sofa seraya mengetik chatting di atas ponsel. Ia mengangkat wajahnya dan menatap ke arah lemari. Netranya dikejutkan dengan banyak pakaian mahal dan indah yang tergantung. Mas, itu pakaian milik siapa? Menarik satu baju dress dari dalam lemari dan Harlan berjalan mendekat. Tentu saja ini pakaianmu sayang, Will yang memesannya dari butik ternama dan branded. Pakai ini kau pasti terlihat cantik malam ini, aku ingin melihat istriku cantik. Harlan tersenyum puas. Lupita menatap lekat wajah suaminya, Harlan mengangkat satu alisnya agar Lupi menuruti permintaannya. Lupita menerima dress merah maron itu dari tangan suaminya dan berjalan ke toilet. Mau kemana? Tanya Harlan. Lupita pergi begitu saja melewati dirinya. Ganti baju kan? Menoleh pada Harlan dengan alis mengkerut. Cek. Kenapa meski di kamar mandi, kau bisa ganti di sini? Aku sudah melihat tebuh polosmu sayang. Harlan tergelak. Tidak mas, untuk sekarang aku tidak bisa sembarang buka baju di depanmu, dan aku ingin menjaga jarak dulu denganmu, karena kau adalah Tuan Vandeles, bukan suamiku yang aku kenal dulu. Gumamnya dalam hati. Kenapa diam? Apa perlu mas bantu gantikan pakaian? Tersenyum menggoda. Tidak usah, aku sekalian pipis. Dengan cepat Lupita masuk ke dalam toilet dan mengunci pintu dari dalam. Aneh, kenapa istriku bertingkat seolah-olah kita belum pernah berhubungan? Cek. Aku tahu sebenarnya ia belum sembuh 100%, tapi... bukankah hanya menghilangkan traumatisnya saja? Menghela nafas kasar. Sudahlah, aku harus bersabar. Krek, Harlan menatap wajah cantik istrinya saat pintu toilet terbuka. Tubuhnya berbalut dress merah selutut, terlihat lekuk tubuhnya yang berbentuk. Lupita belum pernah memakai gaun mahal apalagi pas di kulitnya yang putih bersih. Ia berjalan ke meja rias, memakai bedak padat sedikit dan lipstik pink, alis tebalnya ia sapu dan rapikan sedikit. Memakai maskara di bulu lentiknya. Senyuman merekah di bibir Harlan, ia melihat penampilan istrinya sangat berbeda dari biasanya. Suara ketukan pintu membuyarkan tatapan Harlan dari istrinya. Sebentar, teriaknya. Sayang, ayo kita turun. Harlan menarik tangan Lupita dan merangkul pinggang rampingnya. Jeng, kak. Suara Della tercekat saat melihat sepasang suami istri di depan pintu. Ia memandang wajah dan penampilan Lupita dari atas sampai bawah. Cantik. Lirihnya dalam hati. Kami akan turun ke bawah. Ucap Harlan dingin. Harlan dan Lupita jalan begitu saja melewati Della yang menatap kesal. Harlan masih merangkul istrinya dan menuruni anak tangga. Saat Della ingin menuruni anak tangga, ia melihat seorang suster berjalan ke arahnya. Ini kesempatan aku mengorek keterangan dari suster itu, apa yang sudah terjadi pada istri Kak Harlan sampai ia harus dijaga oleh suster. Suster Santi terus berjalan ke arah tangga untuk turun ke bawah. Saat melewati Della yang berdiri dengan menyilangkan tangan di dada,
Suster Santi menganggukkan kepala. Permisi. Suster sebentar. Menarik tangan Suster Santi. Aku ingin bicara. Bicara apa Mbak? Begini, aku hanya ingin mengetahui kondisi kakak iparku, kenapa suster masih merawatnya, bukankah ia sudah sembuh? Fisiknya memang sudah sembuh, namun, traumanya belum bisa hilang dan masih masa pemulihan. Ucap Suster Santi terus terang. Trauma karena apa? Nona Lupita akan ketakutan dan histeris bila ada laki-laki yang mendekati apalagi secara berkelompok yang tidak ia kenal, kadang ia suka berhalusinasi. Jadi kakak iparku belum sembuh total. Bisa dikatakan begitu, makanya kenapa Tuan Georgi membawa perawat dan dokter kemari. Dokter akan datang 2 hari sekali untuk pemeriksaan. Ya sudah kau turun saja. Terima kasih infonya. Suster Santi mengangguk dan berjalan menuruni anak tangga. Tersungging senyuman licik di B1 Birdella, kini aku tahu kelemahan wanita itu. Siapa suruh kau mendekati kekasihku? Della mencabik dan berjalan ke bawah untuk ikut bergabung makan malam bersama Harlan dan Lupita.